Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang program linier ke bagian C. Masalah yang melibatkan program linier. Jadi sekarang kita sudah masuk ke program liniernya. Kita akan menyelesaikan program linier gitu ya. Melalui step-step yang sudah kita pelajari sebelumnya, mulai dari pembuatan model matematika, lalu pembuatan atau penggambaran daerah himpunan penyelesaiannya gitu ya. Untuk program linear ada tambahan sedikit, nanti setelah ada gambar daerah hasilnya itu ada tambahan step terakhirnya gitu ya, karena ada fungsi objektifnya. Kalau di contoh sebelumnya kan belum kita temuin tuh fungsi objektifnya. Kalau di program linear sekarang ada fungsi objektifnya. Oke? Nah, seperti yang Ibu sebutkan di pelajaran sebelumnya bahwa soal-soal yang melibatkan program linear itu biasanya berbentuk soal cerita. Soal cerita ini harus diterjemahkan menjadi bahasa matematika atau model matematikanya. Nanti dia berupa kendala dan syarat ya. Kendala dan syarat dan fungsi objektif gitu ya. Oke. Kita baca dulu soalnya. Di sini ada contoh soal yang pertama. Luas lahan parkir itu 360 meter persegi luasnya. Luas rata-rata untuk sebuah mobil 6 meter persegi dan untuk sebuah bus 18 meter persegi. Lahan parkir tersebut tidak dapat memuat lebih dari 30 kendaraan. Biaya parkir untuk sebuah mobil adalah Rp2.000 dan biaya parkir untuk sebuah bus adalah Rp4.500. Jika banyak mobil adalah X dan banyaknya bus adalah Y, pendapatan maksimum yang diperoleh adalah. Oke, jadi di sini ada dua subjek, yaitu mobil dan bus. Jadi mobilnya adalah X di sini ya, sudah disebutkan. Busnya adalah Y. Oke. Nah, sekarang kita ke yang dibahas pertama itu adalah luas lahannya, ya. Luas lahan. Jadi subjek yang pertama adalah luas lahan. Dia akan menjadi kendala ya. Kendala di program liniernya. Luas lahan. Luas lahan itu totalnya adalah 360 meter persegi gitu ya. Untuk mobil dia 6 meter persegi. Jadi 6, nggak usah meter perseginya ya, tapi karena dia untuk mobil berarti 6x gitu ya. Terus untuk bus 18, berarti 18Y. Total luasnya adalah 360 meter persegi. Ya, jadi samain aja kalau dia berbicara tentang luas lahan, berarti ya luas lahan temannya kayak gitu. Jangan luas lahan kamu sambung dengan uang misalnya, kan tidak cocok, dia tidak selaras gitu ya. Kalau dia berbicara tentang uang berarti temannya tentang uang juga gitu ya. Oke. Sekarang kita tentukan tanda pertidaksamaannya. Logikanya seperti ini. Kamu punya tanah, lahan gitu ya, 360 meter persegi. Kalau kamu membuat lahan parkir, nah, apakah kamu akan menggunakan sebatas 360 meter persegi itu atau merembet keluar lebih dari 360 meter persegi gitu. Jadi logikanya gitu ya, pasti kamu akan menggunakan lahan itu maksimal 360 meter persegi. Kurang boleh, lebih tidak boleh, karena kalau lebih pasti kamu akan menggunakan lahan milik orang lain gitu kan logikanya. Nah, berarti tanda pertidaksamaannya itu adalah kurang dari. Maksimumnya adalah 360. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita coba untuk menyederhanakan, kita kecilkan. Ini sama-sama bisa dibagi 6 ya. Karena ini kan kepalanya 36 ya. Kita bagi 6 berarti ini jadi X, ini jadi 3Y, berarti ini jadi 60. Oke, ini adalah kendala pertama pada soal nomor 1. Ya. Oke. Sekarang kita baca lagi kalimat berikutnya. Lahan parkir tersebut tidak dapat memuat lebih dari 30 kendaraan. Hanya itu yang dibahas di kalimat selanjutnya. Lahan parkir tersebut tidak dapat memuat lebih dari 30 kendaraan. Artinya mobil dan bus itu tidak tahu jumlahnya berapa. Ya. Pokoknya jumlahnya tidak lebih dari 30, ya kan? Nah, berarti
Ini banyak kendaraan. Subjek berikutnya, banyak kendaraan. Karena kita tidak tahu jumlah mobilnya itu berapa, jumlah busnya itu berapa, cuma di soal disebutkan bahwa jumlah kendaraannya itu tidak akan lebih dari 30, berarti X tambah Y kurang dari sama dengan 30 gitu kan. Ini sudah dibahas di tentang membuat model matematika ya. Nah, ini adalah kendala yang kedua. Oke. Nah, program linear selalu diikuti oleh syaratnya, yaitu adalah X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0. Lalu dia berbicara tentang biaya parkir, gitu ya. Biaya parkir untuk sebuah mobil itu Rp2.000 dan biaya parkir untuk bus itu Rp4.500. Oke. Terus yang ditanya pendapatan maksimum. Pendapatan maksimum karena kan dia tuh seorang tukang parkir gitu ya, dia mau bertanya pendapatan maksimumnya berapa, pasti hubungannya tuh sama biaya parkir. Nah, karena yang ditanya itu adalah pendapatan, terus dia hubungannya sama biaya parkir, berarti biaya parkir itu adalah fungsi objektifnya, fungsi tujuannya. Oke, jadi kita tulis di sini fungsi objektifnya itu adalah Px, Y. Biaya parkir untuk mobil 2.000 berarti 2.000x ditambah biaya parkir untuk bus itu 4.500y. Ini adalah fungsi objektifnya. Ya. Kalau yang di materi tentang model matematika kan hanya sampai sini ya. Hanya sampai dua kendala ini diikuti oleh syarat gitu ya. Tapi kalau sudah masuk program linear pasti akan ada fungsi objektifnya. Ya, fungsi objektif ini yang akan memberikan nilai-nilai yang akan kita pilih. Apakah nanti nilai maksimum yang dipilih atau nilai yang minimum, tergantung permintaan soal. Oke, karena ada fungsi objektif ini nanti ada step tambahan setelah menggambar. Oke. Kita mulai dengan mencari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi, sebelum menggambar, ya kan? Step pertamanya adalah mencari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y dari dua kendala ini. Oke, sisanya yang ini syarat. Ini kan syaratnya ini. Dan juga fungsi objektif tidak perlu titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Fungsi objektif. Oke, kita geser dulu sebentar ya. Langkah selanjutnya adalah menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y dimulai dari kendala yang pertama, yaitu X plus 3Y kurang dari sama dengan 60. Sudah diajari ya caranya ya, step yang menggambar. Kita bikin tabel. X, Y, X, Y, sini 0, jangan bersebelahan, X, 0-nya. Sekarang kita mulai. Kalau X-nya 0 kita tutup X-nya, berarti sisa 3Y sama dengan 60. Berarti Y-nya saja 60 bagi 3, berarti 20. Berarti titiknya 0,20. Oke, tunggu ya. Sekarang Y-nya yang 0 kita tutup Y-nya, berarti X-nya sama dengan 60. Gitu. Berarti titiknya di sini adalah 60,0. Oke? Arah arsiran. Di sini ibu akan menggambar versi lain ya, bukan versi buku ya. Jadi yang HP-nya itu daerah kosong. Ya, bukan daerah yang terkena arsiran ya. Karena untuk versi buku itu agak susah untuk dilihat. Yang kamu lihat di buku itu adalah versi bersihnya gitu ya, sudah ibu jelaskan sebelumnya. Arah arsiran, apabila kamu substitusi titik 0,0 itu kepertidaksamaan X plus 3Y kurang dari sama dengan 60, apakah dia menghasilkan pernyataan benar atau salah? Kita lihat yang kiri ini otomatis 0 kurang dari 60, ternyata pernyataannya benar, berarti arah arsirannya nanti akan menjauhi titik 0,0 ya, bukan mengarah ya. Kalau mengarah itu versi buku, ini menjauhi karena kita pakai versi lain. Kamu boleh mencoba menggunakan versi buku ya,
tidak ada ketentuan harus yang mana yang digunakan. Kendala yang berikutnya adalah X plus Y kurang dari sama dengan 30. X, Y, X, Y, 0, 0. Oke. Kalau X-nya 0 pasti Y-nya jadi 30 gitu ya. Pasti jadi 30. Berarti satunya juga akan 30. 0,30. Paling enak kalau tidak ada koefisiennya. 30. Oke. Arah arsirannya kalau kita substitusi titik 0,0 ke X plus Y kurang dari 30, berarti pernyataannya menjadi benar. Berarti arah arsirannya juga akan menjauhi titik 0,0. Oke. Nah, setelah kendalanya ini sudah kita tentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y, itu bisa langsung kita gambar. Gitu ya. Oke. Kita gambar dulu sumbunya ya, sebentar ya. Oke. Sebelum kita menggambar sumbu, pasti yang kita lihat adalah titik-titik yang kita perlukan kayak gitu ya. Jadi biar bisa memperkirakan panjang sumbunya. X yang paling besar adalah di sini 60, di sini 30, berarti minimum titiknya 60. Sedangkan Y di sini 20, di sini 30, berarti Y-nya minimum titiknya 30. Nah, itu karena titiknya itu 60, 20, 30, 30 begitu ya. Jangan kamu mengambil titiknya itu skalanya itu jaraknya satu-satu, misalnya dari 0, 1, 2, 3, itu gambarnya sumbunya akan sangat panjang. Jadi sumbu itu titik di sumbu itu tidak harus selalu skalanya berjarak satu, tidak kayak gitu ya. Boleh dikasih jarak tapi jaraknya harus sama. Misalnya kayak gini, oh kamu ambil kelipatan 10 misalnya, boleh ya, kelipatan 10. Jangan misalnya dari 0, 10 terus ke titik berikutnya kelipatannya 5, terus ke titik berikutnya kelipatannya jadi 10 lagi. Nah, itu yang nggak boleh gitu ya. Boleh dia loncat-loncat titiknya tapi jaraknya harus sama gitu ya. Paham ya maksudnya? Berarti ini karena angkanya itu sangat besar, kita ambil skalanya itu berjarak 10 gitu ya. Jadi dari 0 itu langsung ke 10, 20, 30 begitu ya. Paham ya? Oke. Nah, oke. Sekarang kita lihat di sini. Saat menggambar sumbu ini, ibu memberikan jarak setiap noktahnya itu dua balok ini ya. Jadi nggak per satu balok biar kelihatan dia lebih besar gambarnya. Terus skalanya itu tadi kita kasih jarak per 10 10. Jadi di sini tuh 10, 20, 30, 40, 50, 60 gitu ya. Sama, yang lain juga gitu. Berarti di sini negatif 10, negatif 20. 10, 20. Oke? Iya. Sip. Sekarang sebelum menggambar kita akan memberi arsiran untuk syaratnya. Untuk X yang lebih besar dari 0 berarti X yang sebelah kanan, berarti yang diarsir adalah sebelah kiri. Ingat ya, ini yang ibu gambar itu menggunakan versi yang lain, bukan versi buku ya. Sampai bawah. Lalu untuk Y sama dengan 0 berarti Y yang bagian atas, berarti yang diarsir adalah yang bagian bawah. Oke, kita siap ya. 0,20 berarti titiknya di sini. 60,0 berarti di sini. Oke, tarik garis. Setelah dapat posisinya pas, tekan penggarisnya, tarik garis. Dan jangan lupa untuk memberi namanya. X plus Y kurang dari 6. X plus 3Y kurang dari sama dengan 6. Oke? Arah arsirannya tadi dia pernyataannya benar, berarti arah arsirannya keluar. Ya. Menjauhi titik 0,0.
tarik aja panjang, jangan takut ya, jangan ragu, tarik aja panjang. Ingat, saat mengarsir jangan sampai melewati garis sumbu Y dan sumbu X. Oke, jadi dia menyisakan daerah ini sekarang. Sekarang garis yang kedua 0,30 dan 30,0. Di sini apa? 0,30, di sininya yang 30,0. Kita garis, tarik garis. Oke. X plus Y kurang dari 30. X plus Y kurang dari 30. Pernyataannya juga benar ya. Si X plus Y kurang dari 30 ini juga pernyataannya benar, berarti arah arsirannya juga keluar ya. Ini kan tadi garisnya nih keluar. Oke. Menyisakan ini. Oke? Nah, oke. Sekarang, nah ini adalah step lanjutannya yang hanya ada di program linearnya. Setelah menggambar, ada step selanjutnya. Nah, jadi kan ini tuh HP-nya gitu ya. HP-nya ini dibatasi oleh batas-batas tertentu yang dibatasi oleh titik-titik koordinat. Ini 1, 2, 3, 4. Lihat? 1, 2, 3, 4. Ini titik A misalnya, lalu ini titik B misalnya, ini titik C misalnya, berarti ini titik D yang belum tahu titiknya itu berapa koma berapa gitu ya. Oke. Nah, jadi titik A itu, ini titik A kan ada di sini, titiknya itu 0,0. Sedangkan titik B, titiknya ada di sini, titiknya adalah 30,0. Sedangkan titik C letaknya di sini adalah 0,20. Sedangkan titik D berapa koma berapa? Ini kalau sesuai gambar ini kan ini di tengah antara 10 dengan 20 ya. Kemungkinan dia adalah 15,15 ya. Di sini kan tengah nih 15,15. Nah, supaya memastikan titiknya itu berapa koma berapa, caranya adalah dengan mengeliminasi dan mensubstitusi dua garis ini. Kenapa dua garis ini harus dieliminasi? Karena titik D ini adalah titik potong antara dua garis ini. Oke? Kita akan eliminasi dan substitusi garisnya. Tunggu sebentar ya. Oke, jadi kita untuk memastikan titik D itu berapa koma berapa gitu ya, kita akan eliminasi pertidaksamaan yang 1 dan 2 tadi, tapi dalam bentuk persamaan. Jadi tanda pertidaksamaannya akan diganti dengan tanda sama dengan dulu ya. Angka yang lainnya jangan berubah, angka yang lainnya tetap berubah. Yang pertama boleh yang ini duluan atau yang ini duluan, terserah lah gitu ya, nggak masalah. Tadi sesuaikan aja lah. Yang pertama tadi yang ini ya, X tambah 3Y, X tambah 3Y sama dengan 6 ya. Jadi ganti tanda pertidaksamaannya dengan sama dengan dulu. Oke, paham ya? Terus garis yang keduanya adalah X tambah Y, ganti ininya jadi sama dengan X tambah Y sama dengan 30. Oke. Nah, kalau kita mau mengeliminasikan ada dua pilihan tuh, eliminasi variabel X atau variabel Y. Berhubung variabel X ini koefisiennya sudah sama, jadi X-nya aja gitu ya yang kita eliminasi. X-nya ini supaya habis itu kita kurangi, jangan kita tambah. Kalau kamu tambah malah tambah banyak, bukannya habis. 3Y dikurangi Y berarti jadi 2Y. 6 dikurangi 30 berarti menjadi negatif 24 ya. Maaf ya, salah ya, jadi batasan titiknya jadi negatif tadi, tiba-tiba bingung. Ini tuh 60 ya, sorry ya. Jadi garis pertama tadi adalah X tambah 3Y kurang dari sama dengan 60, sorry ya, bukan 6 ya, 60. Berarti di sini kita ulangi ya. Berarti 3Y dikurangi Y ya tetap 2Y ya.
60 kurang 30 berarti 30. Berarti Y-nya adalah 30 bagi 2, 15. Nah, benar tadi tebakan kita. Kita cuma memastikan aja ya. Siapa tahu kan misalnya ini kan kebetulan aja titiknya itu pas di perpotongan antara kotak ini ya. Nanti itu ada juga yang misalnya di tengah-tengah sini misalnya, kan kita tidak tahu pasti titiknya itu ada di mana gitu ya. Jadi cara memastikannya adalah dengan cara mengeliminasi dan substitusi. Lalu Y yang sama dengan 15 ini silahkan disubstitusi mau ke persamaan 2 atau persamaan 1. Kita ambil yang kecil aja angkanya di persamaan 2. X tambah Y sama dengan 30. Berarti Y-nya yang diganti dengan 15, jangan X-nya ya. Ya kan? Berarti X adalah 30 dikurangi 15. Berarti jadi 15. Berarti betul tadi titiknya adalah 15,15. Jadi titik D-nya adalah 15,15. Oke? Lalu fungsi titik-titik ini untuk apa? Ya. Ini tadi titik D, untuk mencarinya pakai cara ini ya. Di sini ya. Mencari titik D. Nah, fungsi dari titik-titik ini yang akan kita substitusikan ke fungsi objektifnya tadi, ya. Fungsi objektifnya tadi kita tulis dulu di sini ya. Bentar. Px, y-nya tadi adalah Ibu lihat dulu 2000x ditambah 4500 y. Ya, ini adalah fungsi objektifnya. Kita mulai dari titik A. Titik A tadi adalah 0,0 ya. Jadi titiknya 0,0 masuk ke ini. P 0,0 berarti ganti X-nya dengan 0, Y-nya dengan 0, ya kan? Berarti 2000 dikali 0 karena X-nya diganti 0. Terus 4500-nya juga dikali dengan 0. Berarti otomatis ini jadi 0. Oke? Sekarang titik B. Titik B itu 30,0 ya, 30,0. 30,0. Berarti P-nya adalah 30,0. X-nya 30, Y-nya 0. Berarti 2000-nya akan dikali dengan 30, tapi 4500-nya dikali dengan 0. Oke? 2 kali 3 6. Berarti 0-nya ada 4 biji ya. Berarti 60.000. Ditambah, berarti ini otomatis 0. 60.000 ditambah 0 ya jelas 60.000. Paham ya? Next. Kita coba titiknya 2 lagi yang perlu dicoba. Titik C. Titik C adalah 0,20. 0,20. Berarti P-nya 0,20. 2000-nya dikali dengan 0, tapi 4500-nya dikali dengan 20. 2000 kali 0 jelas 0. 4500 kali 20, 45 kali 2 aja 90 ya. 0-nya ada 3, berarti 90.000. 0 tambah 90.000 berarti 90.000. Sudah ada 3 pilihan. Sekarang ke titik D. Titik D tadi yang baru kita cari itu adalah 15,15. Berarti P-nya adalah 15,15. Berarti 2000-nya dikali dengan 15, 4500-nya juga dikali dengan 15 karena titik X dengan Y-nya sama. 15 kali 2 30, berarti 30.000. Nah, 45 kali 15 ya. Kita coba, kita hitung dulu. Ya. 45 kali 15. 5 kali 5 25, 4 kali 5 20 tambah 2 22, 5 4. 5 7 6. 675 ya. 675, ada nolnya 2. Oke? Berarti dia 67.000 ya, 500. Kalau dijumlahkan berarti 97.500. Oke? Iya. Sekarang kita kembali ke soal. Soal tadi
meminta pendapatan yang maksimum. Nah, di antara keempat pilihan ini 0, 60, 90 dan 97.500 yang nilainya paling besar, yang nilainya adalah maksimum adalah 97.500. Oke, jadi ini yang kita ambil. Kenapa ini kita ambil? Karena yang diminta adalah pendapatan maksimum. Jadi tinggal ditulis di bawahnya. Di sininya kesimpulannya. Jadi pendapatan maksimumnya adalah, karena dia uang ya, pakai Rp 97.000. Oke? Iya.